dengan income allocation ya. Nah, kalau untuk income allocation, berarti isu yang ketiga ya. Yang pertama tadi kita mesti harus membuat apa namanya adjustment ya untuk carrying amount investment in S. Kemudian isu yang kedua terkait dengan jurnal-jurnalnya ya. Kemudian isu yang ketiga tentang income allocation. Nah, untuk income allocation ya, ini kalau yang cost method itu kan sumbernya dari dividend income. Berarti nanti di sini tidak ada income allocation dari net income-nya S. Tetapi ya, net income-nya S ini kan digunakan oleh NCI expense, oleh NCI ya, yaitu untuk mencatat berapa nilai NCI expense-nya. Untuk mencatat berapa nilai NCI expense yang dicatat nanti di dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, kalau untuk yang NCI, itu kan dia pencatatannya dengan menggunakan equity. Berarti nanti di sini untuk alokasi income-nya itu masih menggunakan alokasi income-nya si S ya. Kemudian ada adjusted ataupun ada adjustment apa saja di sini. Seperti misalkan ada amortisasi dari ini ya, excess seperti misalkan building, equipment, paten ya ataupun yang lainnya. Nah, ini kan mesti harus diperhitungkan. Kemudian kalau untuk transaksi downstream ya, berarti nanti di sini realized ataupun unrealized profit tidak akan berpengaruh kepada NCI. Tetapi nanti untuk transaksi yang upstream ya, baru berpengaruh kepada NCI dalam menentukan nanti di sini tambahan adjustment ya atas income allocation. Nah, itu terkait dengan isu-isu atas intercompany profit transaction untuk inventory yang dengan menggunakan cost method ya. Oke, nah ini tadi sudah saya bahas. Jadi saya langsung ke contohnya saja. Nah, contohnya di sini ada income ya, baik dari P dan S untuk tahun 2009 ya. Nah, informasinya adalah separate income. Ini adalah income kalau dari sisi P, income yang memang masih belum ditambahkan dengan dividen income ataupun income from S ya. Oke, tergantung metode yang digunakan. Oke, di sini P itu memiliki separate income sebesar 200.000 dan S itu 50.000. Kemudian informasinya adalah penjualan antar perusahaan untuk tahun 2009 100.000 profit dalam 10.000 jual barang, maka bagian keuntungan kepentingan dan pengendali itu adalah nanti di sini 20% dikali dengan yang namanya barangnya si ribu ya dengan 20 dapat unrealized profit apa akan lihat profit masih belum terrealisir dalam any inventory untuk upstream ya. Nah, contohnya ada P membeli 100% saham S. Semua pembelian P dilakukan dari S. Selama tahun 2009, S menjual barang ke P ya, itu dengan harga 36.000 dan cost 30.000. Kemudian P ya menjual 3/4 ya dari barang tersebut ke perusahaan lain seharga 35.000. Nah, biasanya memang akan ada informasi berapa nilai yang dijual kepada pihak ketiga ya. Kemudian berapa keuntungan yang akan diperoleh ya. Misalkan oleh S yang misalkan P ya, misalkan P menjual kepada pihak ketiga. Contohnya misalkan di sini barang dijual dari S kepada P ya. Kemudian ada informasi dengan harga berapa. Nah, informasi mengenai harga yang dijual kepada pihak ketiga ataupun keuntungan yang dikenakan P terhadap barang yang dijual kepada pihak ketiga, ini nggak usah dilihat ya. Itu sebenarnya hanya untuk mengecoh kalian saja ya.
Nah, yang perlu dilihat itu adalah intercompany transaction-nya. Jadi antara P dan S ataupun S dan P ya, seperti itu. Nah, jadi istilahnya kita hanya mengetahui ya ataupun hanya mengambil datanya berapa persen yang sudah terjual ataupun berapa persen yang masih tersisa. Kenapa? Karena yang tersisa ini kita akan gunakan sebagai dasar untuk mengeksekusi berapa nilai unrealized profit in ending inventory ya. Nah, atau bisa juga misalkan penjualan dilakukan misalkan dari P kepada S. Misalkan S hanya menerima penjualan dari P gitu ya. Misalkan P menjual kepada S 100 dengan cost-nya 80 gitu kan. Nah, kemudian misalkan S menjual kepada pihak ketiga seluruh seluruh inventory-nya itu sebesar 150.000. Berarti nanti di sini ada keuntungan sebesar 50.000. Nah, ini nggak usah tidak perlu digunakan informasi tersebut. Kenapa? Karena informasi penjualan kepada pihak ketiga itu sebenarnya sudah diakomodasi baik di laporan keuangannya si S atau di laporan keuangannya si P ya. Jadi tidak perlu. Jadi istilahnya kita hanya mengetahui sisa berapa persen ending inventory-nya, hanya sebatas itu saja. Karena ini yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk mendefer ya ataupun men-unrealize ya itu profit di ending inventory seperti itu ya. Oke. Nah, ini berarti kalau kita lihat di contoh ini salah nih kayaknya. Sales-nya ya untuk mengeliminasi sales-nya ya itu sebesar 36.000 ya. Jadi sales pada COGS sebesar 36.000. Kemudian untuk mengeliminasi unrealized profit in ending inventory ya, kalau kita lihat berapa profit totalnya ataupun gross profitnya ataupun marginnya ya. Nah, ini sebesar 6.000. Berarti yang masih sisa itu kan 1/4. Nah, berarti kalau kita mau tangguhkan keuntungannya itu sebesar 1.500 ya. Berarti ini jurnalnya harusnya COGS pada inventory sebesar 1.500 ya. Nah, ini untuk jurnal ya yang di sini baik yang upstream ataupun yang downstream itu tidak ada perbedaan ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh lainnya ya. Ini kita akan lihat untuk eliminasi antara di inventory ya dan realisasi profit yang ditangguhkan periode sebelumnya. Ini dengan menggunakan upstream ya. Nah, contohnya P memiliki 100% saham S. Semua pembelian P dilakukan dari S. Selama tahun 2010, S menjual barang kepada P dengan cost 40.000. Ini bukan marginnya 20% ya. Jadi katakanlah misalnya memang dijual dengan harga 48.000, contoh seperti itu ya. Nah, kemudian P ya menjual lagi 3/4 dari barang ini ke perusahaan lain seharga 45.000. Ini tidak perlu kita lihat ya, yang 45.000 tersebut. Berarti nanti di sini katakanlah ya harga jualnya tadi 48.000. Berarti ada selisih sebesar 8.000. 8.000 tersebut berarti akan kita tangguhkan ya seperempatnya. Berarti porsi yang 2.000 itu yang akan kita tangguhkan ataupun kita defer dalam unrealized profit in ending inventory ya. Oke, kemudian informasi lainnya, sisa barang tahun 2009 terjual di tahun 2010 seharga 12.000. Untuk transaksi ini, P akan membuat jurnal eliminasi. Yang pertama, kita mengeliminasi untuk yang sales COGS-nya ya, sebesar 48.000. Sales pada COGS sebesar 48.000. Kemudian kita eliminasi untuk unrealized profit in any inventory ya, COGS pada inventory sebesar 2.000. Dan kita munculkan ya, ini jurnal untuk merealize profit from beginning inventory yaitu rated earnings pada COGS sebesar 1.500. Kita lihat di sini sisa barang tahun 2009 terjual di berarti istilahnya kita menggunakan informasi yang sebelumnya itu harusnya ya unrealized profit in ending inventory itu sebesar 1.500. Tapi tadi kan salah itu ya membuat jurnalnya.
harusnya kan apa tadi COGS pada inventory yang di slide sebelumnya itu sebesar 1.500. Nah, di slide ini ya, informasi tersebut itu kan kita jadikan sebagai dasar apa sebagai beginning inventory dan itu terjual katanya di tahun 2010. Sehingga kita akan membuat jurnalnya nanti di sini RE pada COGS. Nah, ini merupakan salah satu perbedaan antara cost method dengan equity method ya. Jurnalnya dengan menggunakan RE. Oke, kemudian kalau tadi kepemilikannya 100% ya. Nah, bagaimana kalau kepemilikannya 90%? Nah, dengan informasi yang sama ya, cuma kepemilikannya itu tadi 90%, di sini berarti kalau kita apa namanya lihat ya, jurnal nomor 1 dan jurnal nomor 2 tidak ada perbedaan. Nah, yang berbeda ya karena ini memang upstream ya, itu berarti nanti di sini RE ya itu porsinya 90% dari 1.500 dapat 1.350, kemudian NCI 150 dan COGS 1.500 ya. Oke, saya pikir ini tidak terlalu apa namanya susah ya. Cuma nanti pas soalnya ya itu kadang-kadang informasinya membingungkan ataupun istilahnya sebenarnya kita udah paham semua cuma ada kerikil-kerikil yang akhirnya kurang memberikan hasil maksimal ya kepada ini apa yang sudah kita kerjakan. Oke, nah ini contoh lainnya di tanggal 1 Juli 2006 P membeli 90% saham S dengan menyerahkan kas sebesar 94.500. Pada saat itu, ekuitas S terdiri dari capital stock 100.000 dan rated earnings sebesar 5.000. Book value dari net asset S sama dengan fair value-nya, sehingga tidak ada excess cost atas book value dari net asset-nya. Kemudian P secara reguler menjual inventory ke S ya. Nah, selama tahun 2009 terdapat data transaksi antar perusahaan sebagai berikut. Yaitu penjualan ke S dengan cost 15.000 ya, itu dijual seharga 20.000. Kemudian ada profit yang belum terrealisir dalam inventory di ending inventory tahun 2008 sebesar 2.000. Kemudian profit yang belum terrealisir dalam inventory S ya di tanggal 31 Desember 2009 itu sebesar 2.500. Hutang S ya ini accounts payable pada P sebesar 10.000. Nah, informasi lainnya ini dari laporan keuangan P dan S ya. Berarti kita mesti harus cari nih apa informasi-informasinya apa saja seperti misalkan mana ya? Seperti misalkan untuk dividen ya, nanti di sini ada dividen income, kemudian untuk NCI expense itu berapa ya, dari apa net income-nya si siapa, net income-nya S ya, kemudian tidak ada excess ya, ini lebih gampang biasanya kalau untuk contoh contoh soal ya, tidak ada excess, kemudian nilai investment apa in S-nya itu dia akan sama ya di apa sama dengan awal akuisisi. Nah, ini 94.500. Tadi akuisisi dilakukan di awal tahun 2006 ya, tetapi ini di tahun 2009 akhir ya, itu nilainya sama ya sebesar 94.500. Jadi yang perlu kita lakukan adalah nanti membuat apa? Membuat adjustment atas nilai carrying value ya, carrying value dari investment in S di awal 2009. Ini 2009 kalian masih SD kali ya. Oke. Nah, kita lihat jurnal-jurnal yang dibuat ya berdasarkan informasi yang kita peroleh ya. Yang pertama kita mengeliminasi untuk sales transaction-nya ya. Sales pada COGS sebesar 20.000. Kemudian kalau saya lebih suka mengeliminasi unrealized profit in ending inventory terlebih dahulu ya. Jadi COGS pada inventory sebesar 2.500. Kemudian baru saya memunculkan nanti di sini untuk jurnal realized profit from beginning inventory. Rated earnings pada COGS sebesar 2.000.
Kemudian kita eliminasi untuk dividen income-nya. Dividen income pada dividen sebesar 9.000. Dan kita menyusun tadi ya, membuat adjustment atas carrying amount nilai investment in S ya, itu di awal tahun laporan keuangan konsolidasi dilakukan, yaitu di awal tahun 2009. Nah, ini ya menghitungnya sepertinya total dari stockholders equity-nya. Nah, tetapi kalau ternyata tidak ada penambahan saham yang beredar ya, berarti kita gunakan ininya aja, informasi mengenai RE-nya. RE-nya si S ya. Oke, di awal ya, itu pada saat akuisisi 1 Juli ya, itu RE-nya sebesar 5.000. Oke. Kemudian kita lihat di laporan keuangan S ya, RE-nya S itu 45.000 itu di awal 2009. Ini 2009 ya. Berarti 45.000 dikurangi dengan 5.000, 40.000 ya. 40.000 kita kalikan dengan berapa? Kalikan dengan 90%. Karena tidak ada informasi amornya ya. Itu saja itu sebagai tadi. Kemudian nanti baru dikalikan dengan porsi kepemilikan investasi ya oleh PDS. Jadi 90% dapat 36.000. Jadi investment in S pada RE sebesar 36.000. Oke, kemudian ini jurnalnya sama ya. Kita masukkan untuk yang eliminasi akun investment in S dan stockholders equity-nya S, yaitu RE, capital stock ya, tidak ada ekses, kemudian investment in S dan NCI. Jadi nanti di sini 100.000 tambah 45.000 ya, 145.000 dikalikan dengan 90% dapat 130.000. Sedangkan NCI-nya ya sama, berarti nanti di sini 145.000 dikali dengan 10%. Dapat 14.500. Kemudian untuk NCI, informasinya dari mana? Informasinya berarti kan di sini ada net income ya. Net income 30.000, kemudian kalikan dengan 10%. Dividen juga berarti nanti di sini berapa? 10.000 ya. Kalikan dengan 10%, berarti 1.000, nanti selisihnya sebesar 2.000 ya. NCI ending. Kemudian juga ada akun resiprokal yang mesti harus kita eliminasi, yaitu accounts payable dan accounts receivable sebesar 10.000. Oke, nah ini kita masukin angka-angka itu di kertas kerja konsolidasi. Oke, nah contoh lainnya seperti ini. Kalau tadi transaksinya adalah downstream ya, ini upstream. Nah, di tanggal 1 Januari 2009, P membeli 80% saham S dengan menyerahkan kas sebesar 480.000. Pada saat itu ya, ekuitasnya S terdiri dari capital stock 500.000 dan RE 100.000. Book value dari net asset S sama dengan fair value-nya, sehingga tidak ada excess cost atas book value dari net asetnya. S secara reguler menjual inventory kepada P ya. Selama tahun 2010 terdapat data transaksi antar perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, penjualan ke P sebesar 300.000. Kemudian ada profit yang belum disir dalam inventory-nya S di 2009 sebesar 4 di inventory S di akhir tahun 2010 sebesar 30.000. Kemudian ada hutang S ya, accounts payable pada P sebesar 50.000. Nah, berarti di sini kita akan mengeliminasi sales transaction, kemudian juga unrealized profit in any inventory dan realized profit from beginning inventory ya. Oke. Nah, ini informasinya kita lihat dulu ya. Untuk dividen berapa sih untuk
yang S 50.000. Kemudian 100.000 untuk yang net income. Kemudian akuisisi dilakukan di tanggal 1 Januari 2009 ya. Pada saat itu RE-nya 100.000. Kemudian ini kan ini di tahun tahun 2010 ya harusnya ya. Mana sih? Oh, ini tahun 2009 ya, berarti tidak ada adjustment untuk, ya, nggak ada adjustment untuk investment in S ya, lebih gampang. Oke, yang pertama berarti kita eliminasi untuk sales transaction-nya ya, sales pada COGS sebesar 300.000, kemudian yang kedua, saya yang C dulu ya, COGS pada inventory sebesar 30.000, kemudian untuk yang merealize profit ya from beginning inventory berarti 40.000 itu kita alokasikan 80%-nya yaitu sebesar 32.000 sebagai RE dan NCI 8.000. Kemudian dividen income, oh ini ada ternyata ya. Ini tahun berapa? Kok RE-nya mana di sini? Ini tahun kok ini ada ya. RE awalnya 300.000. Ini tahun berapa ya? Kok tahun 2009? Ini informasinya tahun 2010 ya. Ini berarti tahun 2010 dianggap tahun 2010 di kertas kerja laporan keuangan konsolidasinya RE awalnya 300.000 iya yang tahun ini ya. Pada saat akuisisi RE-nya sebesar 100.000. Berarti ada selisih sebesar bentar dulu. Ini berarti mana RE-nya? Oh, 250 ya. 250 untuk RE awalnya di tahun 2010 dan awal akuisisi RE-nya sebesar 100.000. Oke, jadi yang Yang E ya. Ini 250.000 dikurangi dengan 100.000 ya, dapat 150.000 dikali dengan 80%. Jadi dapat 120.000 ini akan kita adjust investment in S pada RE sebesar 120.000. Kemudian dividen income kita eliminasi ya, dividen income pada dividen sebesar 40.000. Oke, terus kita eliminasi akun yang F ya, RE, kemudian capital stock RE-nya 250.000 ya, kemudian capital stock-nya 500.000, investment in S-nya 600.000, kemudian NCI 150.000. Terus untuk NCI-nya ini dari mana menghitungnya? Ini net income-nya sebesar 100.000 ya. 100.000 kemudian 30.000 ditambah dengan 40.000. Jadi dapat 110.000. Dikalikan dengan 20%-nya berarti dapat 22.000 ya. 22.000 kemudian dividennya 10.000 dan sisanya ini nanti sebagai NCI ya. Sebesar 12.000. Dan mengeliminasi akun resiprokal yaitu accounts payable dan accounts receivable sebesar 50.000. Nah, ini terkait dengan materi sama aja kan sebenarnya dengan yang equity method, cuma penggunaan realized profit ya in beginning inventory itu bukan investment in S, tapi kita gunakan RE. Ya kan? Di sini kemudian ada adjustment yang dilakukan untuk nilai investment in S apabila akuisisinya sudah melewati 1 tahun ya. Berarti kita mesti harus adjust nilai carry amount dari investment in S itu di awal tahun. Kemudian untuk NCI expense itu tidak ada perbedaan antara cost method ataupun equity method ya. Untuk jurnal eliminasi ya, eliminasi sales transaction baik yang cost method ataupun equity method itu tidak ada perbedaan.
Kemudian juga untuk mengeliminasi unrealized profit in any inventory ya, itu juga baik cost method ataupun equity method tidak ada perbedaan ya. Ya paling itu saja terkait dengan adanya ya tadi perbedaan-perbedaan untuk metode cost ataupun metode equity ya. Silakan ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke latihan ya. Kita Oke, kita kerjakan untuk latihan soal 3 ya. Pada 1 Januari 2017, P melakukan akuisisi S ya dengan nilai 720.000 untuk mengambil alih 75% kepemilikan. Pada saat akuisisi ya, nilai ekuitas S terdiri dari saham biasa 420.000 dan saldo laba sebesar 140.000. Kelebihan nilai wajar terhadap book value dialokasikan kepada inventory undervalued ya. Nah, ini 30%-nya terjual di tahun 2017. Kemudian land undervalued 40% masih digunakan. Kemudian building undervalued ya, itu 30% masa manfaatnya 10 tahun. Dan equipment ya undervalued 30% dengan masa manfaat selama 5 tahun. Sisanya dialokasikan kepada goodwill. Pada saat akuisisi ya, saldo laba P adalah 280.000 ya. Net income-nya P ataupun separated income before income from subsidiary pada tahun 2017 itu sebesar 420.000 dan dividennya adalah 140.000. Dividen S di tahun 2017 ya itu adalah sebesar 80.000. Informasi tambahan yang dapat dijadikan pedoman penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Nah, seperti ini. Dalam penjualan S terdapat penjualan kepada P sebesar 200.000 dengan margin yang diambil oleh S sebesar 25% dari harga jual dan sampai dengan akhir tahun separuhnya terjual kepada pihak ketiga. Dan yang kedua, sisa persediaan tahun 2017 pada P yang dibeli dari S seharga 125.000 dan COGS-nya 100.000 telah terjual sepanjang tahun 2018. Kemudian yang C, pada tanggal 1 Juli 2018, S menyewa gedung milik P seharga 30.000 untuk 1 tahun. Oke, dari informasi di atas, Anda diminta melengkapi worksheet 3 terlampir dengan menggunakan metode biaya ya. Nah, ini diperhatikan untuk informasi-informasi yang diberikan ya. Ada spread income untuk P di tahun 2017 ya. Kemudian informasi juga untuk yang dividen tahun 2017 baik P sama S ya. Kemudian seperti ini di kertas kerjanya. Worksheet 3 ya, ada sales, kemudian rent income, ada titik-titik ya, COGS, kemudian operating expense, rent expense, kemudian depreciation expense, interest expense ya. Dan ada net income, kemudian NC expense, kemudian ada consolidated net income, ada RE di awal 1 Januari, cuma nanti di sini yang di P ya, itu net income-nya itu masih titik-titik, RE awalnya masih titik-titik ya. Kemudian RE akhirnya itu juga masih titik-titik ya. Berarti mesti harus dicari. Cash-nya juga sama, mesti harus dicari.
investment in S-nya itu juga mesti harus diisi ya, berapa nilainya. Total asetnya juga masih di apa? Ini mesti harus kita cari. Kemudian RE akhirnya ya, itu yang ada di dalam laporan posisi keuangan ataupun neraca itu mesti dicari juga. Dan nanti di sini ada NCI, equity untuk beginning berapa, ending berapa, serta total liability dan equity itu nilainya berapa. Masih titik-titik ya. Nah, ini kira-kira 20 menit selesai nggak ya waktunya kalian mengerjakan soal ini? Oke, silakan berarti nanti dikerjakan terlebih dahulu, nanti saya tanyakan selesai itu berapa lama ya. Mulai ini deh, mulai 30 menit ke depan itu nanti saya tanyakan ini sudah selesai apa belum ya. Selanjutnya nanti kita bahas untuk latihan ini. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Iya, Pak. Ya, oke, kita bahas, Heri. Apa dulu yang kamu bikin untuk menyelesaikan soal kasus ini? Ngisi apanya dulu, Pak? Ngisi yang di Ya, bagian kamu P. mau ngisi titik-titik yang dulu, apa yang di P dulu atau bagaimana? Iya, ngisinya itu, Pak. Yang Ngisi yang isian itu. Oke, yang di ya, laporan keuangannya si P. Ya, itu. ya benar, Pak. Oke, di ini apa namanya di laporan keuangannya si P apa ini kamu yang dari atas dulu deh. Kamu masukin apa di sini? Iya. Karena dia pakai metode cost, maka Mhm. dividen income. Oke, kamu masukin dividen income berapa nilainya? Pada tahun ini, si S-nya bagiin 70.000. Jadi bagian Mhm. kita 75% dikali 70.000. Mhm. Sebesar Jadi dapat 52.500. 52.500 ya. Oke. Ya, Selanjutnya apa lagi di sini? Net income-nya P berapa jumlahnya? dihitung dari atas ke Mhm. bawah, Mhm. income-nya 1.408.500. Oke, 1.400.000 kan? Atau 408? 408 saya itu, Mbak. Masa sih? Coba ada 3.500.000 ya kan? Ditambah dengan 52.500, ditambah dengan 30.000 ya kan? Dikurangi dengan 1.575. Ya enggak? Terus ada apa lagi? Dikurangi dengan 84.000, kurangi 245, kurangi 210. Iya, benar. Mm-mm. Bener nggak mas? 1.408. Saya 1.048.500. Oh iya, benar, Pak. Salah ngitung net income-nya. Oke. Selanjutnya ngitung apa lagi di sini? Ngitung RE ya. RE beginning. RE begini berapa? 620.000. Oke, dari mana angkanya?
Pertama dari RE 1 Januari 2017, pada Oke. saat kita akuisisi, Mhm. itu 280.000. Oke. Ditambah spread income-nya empat ratus dua 420 puluh ribu. ribu. Kemudian Dikurangi dividen yang kita bagikan tahun 2017, yang 140 dibagikan oleh P ya. ribu. Terus Iya, terus ditambah dividen S-nya 60.000. ditambah dengan ini apa namanya dividen income-nya. Iya, dividen Ya, income. berarti nanti mesti harus dihitung kan satu-satu nih kan RE 280, kemudian separate state income ya kan 28420, tambah ini kan net income-nya kan berarti separate state income ditambah dengan dividen income, jadi dapat 480.000 ya kan? Jadi nanti 280 ditambah dengan 480 dikurangi dengan Iya, 140.000 dapat 620 ya. iya benar, Pak. Oke, kemudian tambah net income 1048500 tambah dividen 140.000. Jadi RE akhirnya berapa? Ntar saya hitung, Pak. Hmm? Berarti jadi 1.528.500. Oke. Setelah itu kita hitung apa? Kita mau masukin apa dulu nih yang gampang? Masukin Investment RE in S ke deh, investment in bagian S. Oke, investment in S berapa tuh? sebesar cost-nya, Pak. Ya, berarti berapa? tujuh ratus Sebesar dua puluh ribu. 720.000 720.000. ya. Oke, kemudian kita masukin RE yang akhir tadi ya. 1.528.500 itu di neraca. Iya. Oke. Jadi total liabilities and equity-nya berapa? 7.111.000. Oke. Kemudian cash-nya Cash-nya berarti 7.112.000 itu dikurangi selain cash, asetnya iya yang selain berapa cash. jadinya? 2.121.000. Oke. Udah kan itu laporan keuangan yang P sama S. Sekarang kita beralih di analisis untuk kertas kerjanya ya. Ya, Pak. Oke, implied value berapa, Her? Implied value-nya 960.000. Oke, kemudian ada excess. Excess-nya 400.000. Oke, dialokasikan ke mana saja? Ke inventory, Mhm, under value mhm. 120.000, Oke, land-nya 160.000, oke. building 120.000, Mhm, equipment over value 120.000, mhm. goodwill 120.000. Oke. Setelah itu kita hitung apa di sini? Nyari yang amortisasi tahun 2017. Oke, amortisasi tahun 2017 berapa? Kenapa kita mesti harus nyari amortisasi tahun 2017, Her? Untuk nyari jurnal catch up-nya, Pak. Oke, catch up-nya. Catch up apa? Catch up atau saus sih? Catch up. Oke, catch up. Catch up. Oke. Kamu suka kecap nggak sih? Suka, Pak, campur telur. Oh, campur telur. Telur dadar. Telur dadar ya. Kalau saya zaman kecil dulu kecap itu campurin ke nasi gitu kan. Campur-campur pakai abon. Oke, jadi berapa itunya? Eh, Apa amortisasinya amortisasinya? 108.000, Pak. Oke, 108.000 ya. Nah, ini digunakan untuk tadi untuk yang jurnal catch up ya. Eh, Iya, di tahun 2017 berarti kita mesti harus nyari apa supaya kita mendapatkan jurnal catch up-nya. dividen. Ya, Dividen. dividen ya. Oke, dividennya S berapa? 80.000 ya.
Ya kan? Sekarang Iya, net Pak. income-nya S di tahun 2017 diketahui nggak angkanya? Net income 2017. Mhm. Nggak perlu Enggak. ya? Perlu nggak itu sih? Hmm. Perlu nggak itu? Informasi yang Kalau disajikan apa di sini? Di soal. Coba kita lihat. Di soal itu yang terkait dengan S, apa di sini? Dividen S 80.000. Kita iya sudah punya 80. apa di sini? Informasi tentang earnings ya, yang 140.000. Ya kan? Iya. Oke, kemudian RE awal berapa di sini? RE awal 210. Ya kan? Jadi berapa delta RE-nya? RE awalnya S di apa RE beginning tahun 2018 itu berapa, Her? 200 Enggak. berapa? 200. 210 kan? Oh, Ini kamu pasti oh iya lihatnya itu 210, deh. Pak. Pasti lihatnya yang ini, pasti lihatnya yang P. Yang S berapa? Worksheet. Iya. Yang S Yang berapa S berarti RE? 210, Pak. Worksheet. 200 10.000. 210.000. Yang untuk RE awal S. Bentar dulu. Oke, untuk apa namanya? Untuk ya RE apa? RE awalnya ini RE awalnya S berapa? Di maksudnya awal 2018 berapa? Warrior 210, Pak, di Oke, worksheetnya. 210. Habis itu kamu selisihkan dengan RE di awal 2017. Berapa RE awal 2017? Dia punya RE 140, terus dia ngasih dividen Kan ada tuh di soalnya kan? 60. Coba kamu lihat di soal itu. Di soal 3 awal itu berapa? Itu kan awal 2017 kan? Oh iya, ya Pak, Hmm. 140. Oke, Berarti kamu selisihnya selisihkan berapa jadi? 70, Oke, 70 70 ribu Pak. habis itu. Diselisihkan dengan yang amortisasi tadi, Berapa selisihnya? 38.000. 38.000 itu berarti dia dia malah akan menambah investment atau akan mengurangi investment sebenarnya? 38.000 berarti dia mengurangi, Pak. Mengurangi investment. Oke, itu masih 100% kan? Iya, iya. Ya, Terus dibagi dikali dengan 75%. 75% ya. Oke, berapa? 28.500. Oke, jadi jurnalnya gimana? Investment in S pada RE beginning 28.500. Oke, sorry, apa investment in S pada RE beginning? Yakin seperti itu? Kan mengurangi kan? Dia menambah itu nggak menambah investment nggak? Soalnya biar 720. Oke, tadi kamu katanya ini mengurangi investment kan, yang 28.500, ya nggak? Atau menambah? Menambah, Pak. Yakin menambah. Coba tadi berapa delta RE-nya? 28.500. Oke, delta RE-nya kamu dapat berapa?
28.500, Pak. Enggak dari delta RE-nya dulu deh. Ini kenapa dari delta RE-nya berapa tadi kamu dapat? 70.000. Oke, 70.000. Habis itu kamu adjust dengan apa? Berapa? Amortisasi. Iya, dengan amortisasi. Berapa jumlahnya? 108.000. 108.000. Oke, yang di adjust itu dia minus atau positif? Minus. Minus. Kalau minus, dia akan mengurangi nilai investment atau menambah nilai investment? Mengurang. Mengurangi. Jadi gimana jurnalnya? Berarti RE beginning pada investment in S, Pak. Berapa jumlahnya? 28.500. Oke, 28.500. Oh iya, iya. Oh iya, iya. Ya, ini fatal loh kalau kamu ini salah bikin jurnal di sini. Ya, Iya, Pak. mesti Ya. harus hati-hati. Oke. Terus apa lagi? Kamu bikin jurnal apa lagi? Udah di-update, baru di Ya, dividen income deh. dividen income-nya, Mhm. dividen income pada dividen S 52.500. Oke, terus NCI? NCI-nya NCI NCI expense berapa? expense 73.000 pada Dari mana dividen tuh S angkanya? 17. Yang NCI expense 73.000 dari mana angkanya? Itu nyari dari apanya dulu, Pak? Dari net income-nya, terus Net ditambah income-nya berapa? 280.000 ya. Ya, Habis itu ditambah over value, ada over value. Oke, ya. ada. Terus Oke. dikurang under value-nya 12.000. Terus dimasukin yang intercompany-nya. Yang Oke. realize-nya 25.000, yang unrealized-nya 25.000. Oke, jadi dapat 292 ya. 292. Iya, Dikalikan Pak. dengan 25% berapa? 5%. 73.000. Oke, 73.000 ya. Jadi NCI expense-nya 73.000. 73.000. Dividen Kemudian S-nya yang dividennya bagian di ya 17.200. 17.500. NCI-nya NCI equity 55.500. oke. Terus ini untuk yang mengeliminasi intercompany sales-nya. Yang pertama yang A, menghapus penjualannya sales pada COGS Sebesar 200.000. terus 200.000. terus Terus yang ini mengeliminasi unrealized profit in any inventory. unrealized-nya berarti dia ngambil untung. Tadi kan angkanya kamu udah sebutin. Oh iya, 25.000, Pak. Jadi gimana jurnalnya? Itu dari COGS pada inventory 25.000. Oke. Terus untuk ini profit from beginning inventory RE begin. Mhm. Tadi kan kita mengapa menghapus yang 25.000 karena belum terrealize tahun lalu. Jadi RE beginning-nya 18.750 tambah Oke. NCI begin 6250 pada COGS 25.000. Oke. Terus kita masuk di eliminasi akun resiprokal, investment in S, dan stockholders equity-nya S ya. Oke, common stock berapa? 420.000. Kemudian RE RE-nya tadi kan berubah 70.000, berarti 210.000. Kemudian land Land 160.000, nggak ada amortisasi. Oke, kemudian buildingnya 108.000. Dan goodwill 120.000. Oke, kemudian di kreditnya equipment berapa? 96.000. Oke, kamu jumlahkan semua ya. Kemudian dikalikan dengan 75%. Iya, benar, Pak. Jadi dapat berapa? Dapat hasilnya Investment in S-nya. 691.500. Oke. NCI-nya 230.500. Oke. Terus ada apa jurnal apa lagi?
Amortisasi ya? Amortisasi. Oke, Ya, amortisasi apa yang kamu mau bikin? building. Oke, building gimana jurnalnya? Depreciation expense pada building 12.000. Oke, terus yang equipment? Equipment pada depreciation expense 24.000. Oke. Selain itu ada jurnal lagi nggak? Udah, Pak. Yakin, udah. Udah. Oke. Kamu lihat tadi Mungkin soal pengakuan pengakuan apa? pengakuan CP cuma dividen aja sih, Pak. Oke, terus yang Cash lainnya? pada dividen income. Coba lihat ininya, soalnya. Kamu lihat yang C deh. Oh, yang sewa, Pak. Ya, yang nyewa, Pak. Lupa. Gimana tuh? Nyewa gedung. Ya, kayak nyewa gedung, dia mulai tanggal Berarti dia 1 Juli. 1 Juli 2. Oke, Ya. 30.000 tuh untuk masa berapa lama sih? 1 tahun ya, Her? Untuk 1 tahun. Oke, tapi dicantumkan di laporan keuangan P dan di laporan keuangan S itu berapa sih? 30.000, Pak. 30.000. Oke, sekarang kan istilahnya Dan itu income kan belum pay dia dikerjakan di tanggal 1 20.000. Juli kan? Maksudnya belum diterima ininya performance-nya kan? Iya. Nah, kemudian kita sekarang lihat di tanggal 31 Desember. Ya, betul. Harusnya berapa tuh untuk rent income ataupun rent expense-nya? Baru jalan 15. Berarti kita harus ngurangin rent income-nya si P 15.000. Iya, ini berarti Terus kita jangan berarti di jurnalnya siapa nih? Jurnalnya P atau jurnalnya S atau di jurnal untuk kertas kerja konsolidasi? kertas kerja. Oke, kertas kerja. Berarti ini jurnal apa? Jurnal eliminasi atau jurnal koreksi? Jurnal koreksi. Jurnal koreksi ya. Nah, jadi gimana bikin jurnalnya? Karena dia pengen, kan kalau konsolidasi kan nyatuin si jadi satu entitas, maka kita nggak boleh ngakuin rent income maupun rent expense gitu, Pak. Jadi Masa? pada rent income si P-nya kita kurangin, kita kurangin yang telah terjadi, terus kalau rent expense-nya si S kita kurangin, berarti rent income pada rent expense. Berapa jumlahnya? 15.000. 15.000. Kan katanya kamu ini, katanya nggak boleh mengakui kan? Cuma masalahnya adalah apa tadi? Kalau kita lihat di laporan keuangan P sama di laporan keuangan S, mereka sama-sama mengakui seluruhnya. Ya, padahal di akhir tahun pengakuan income ataupun pengakuan expense-nya itu kan harusnya baru setengahnya. Ya kan? Nah, kemudian berarti nanti di kertas di laporan keuangan konsolidasi ini merupakan apa? Merupakan koreksinya yang dilakukan. Jadi harusnya diakui berapa? 15.000 kan? Nah, jadi keduanya mesti harus kita koreksi, ya kan? Rent income itu harusnya dikurangi 15.000 dan rent expense harusnya dikurangi juga dengan mana? Rent expense ya harusnya dikurangi juga 15.000 ya, atau bagaimana? Iya, 15.000 juga. jadi gimana nih? Ya kan kalau siapa di sini? Kalau di rent expense itu nggak kelihatan ya. Karena kan total tuh 52.500, ya kan? Kemudian di sini kan ada ada rent income. Rent income 30.000. Harusnya kan dia hanya mengaku 15.000. Nah, cuma kan istilahnya nanti di sini apa yang mesti harus dilakukan? Buat adjustment, maksudnya buat koreksi ya, bahwa rent income yang harusnya diakui itu adalah sebesar 15.000. 15.000. 15.000-nya lagi gimana tuh di situ? Masih prepaid sama add-on, Pak. Masih ditangguhkan. Jadi tadi kamu jurnalnya katanya rent income pada rent expense ya, sebesar 15.000. Oke.
Terus Ya, satu lagi jurnalnya apa? unearned rent pada prepaid rent 15.000. Yakin cuma 15.000? Iya, Pak. Kan yang bakal Oke, masih direalisasikan sisa dong berarti. 2019. Itu kan masih sisa berarti Masih sisa. rent sama prepaid rentnya 15.000. Masih, Pak. Masih sisa ya. Iya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya rent sama prepaid rent itu akun apa sih? Akun real. Ya, oke, ya akun real maksudnya dia itu apa? Ini bagian dari mana? Bagian kelompok apa? Kalau unearned liability, kalau prepaid kan Liabilities. aset. Oke. Nah, kemudian ini menurut kamu akun ini akun resiprokal bukan? Kan katanya tadi ada liabilities gitu ya. Akun resiprokal bukan menurut kamu? Bukan, Pak. Masa? Nggak, kurang tahu, Pak. Kan liability kan dia itu kan apa kayak semacam utang piutang antara kedua belah pihak kan? Iya, benar. Iya enggak? Nah, tadi kamu udah Iya, ini Pak. kan udah apa namanya udah eliminasi ya bahwa unrent pada prepaid rent sebesar 15.000. Tapi kan nanti di sini kan masih nyisa kan 15.000. Ya kan? Ya Iya, Pak. enggak? Nah, akibatnya Iya, apa Pak. di sini? Ini kan berarti masih ada itu kan akun resiprokal keduanya kan? Nah, kalau ada akun resiprokal Hmm. keduanya, itu juga mesti harus dieliminasi. Hmm. Oke? Jadi gimana jurnalnya? Berarti dibuat jadi nol ya, Pak? Iya. Kan istilahnya, kan oke, istilahnya tadi kamu udah bener tuh sebenarnya ya. Berarti masih ada sisa tuh 15.000. Cuma masalahnya itu kan dua akun itu kan merupakan akun resiprokal. Iya. Ya enggak? Jadi kalau misalkan kamu Iya, gabungin tuh dua jurnal itu ya, yang satu tadi mengkoreksi, yang satu mengeliminasi akun resiprokalnya. Ya, jadi gimana tuh kalau digabungin jurnalnya? Oke, jurnalnya dulu gimana, Her? berarti dibalik aja lagi. Ya, jadi gimana jurnalnya coba? Dibuat lagi gitu. Jadi jurnalnya gimana menurut kamu? Dan income pada rent expense 15.000 lagi. Biar Enggak lah, habis. kan istilahnya, masa kan rent income sama rent expense tadi udah selesai tuh. Saya kan cuma bahas untuk yang rent sama prepaid rent kan. Ya, Pak. Nah, tadi kan istilahnya Berarti apa? Tadi kan istilahnya oke di apa kita karena kan sebenarnya kalau kita lihat nih rent income 30.000, sedangkan untuk yang prepaid rent ya itu kan juga apa di sini untuk yang rentnya 30.000. Berarti kan kesalahan pencatatan yang di rent income-nya kan. Kalau untuk rent sama rent untuk yang ini prepaid rent itu kan tidak ada kesalahan tuh. Berarti kan tadi yang kamu bikin jurnal rent income pada rent expense itu kan untuk mengkoreksi, ya kan? Karena kan harusnya 15.000. Sekarang kita ya, mau ini apa ya, namanya? Sekarang kan pertama kita mesti harus menyesuaikan nih rent dan prepaid rent saldonya berapa. Tadi kamu bikin jurnal apa tuh yang 15.000 itu? unearned rent, unearned rent pada prepaid rent 15.000. Rent pada prepaid rent sebesar 15.000. Cuma itu kan masih ada sisa Tadi kan? gitu, Pak. Ya, masih ada sisa kan 15.000 kan? Kalau kamu bikin jurnal seperti itu, Masih. nah itu kan Iya, dianggap masih. sebenarnya sisanya juga kan resiprokal. Iya, masih. Oke, jadi gimana kalau untuk menghilangkan semuanya? Berarti harus dihapus juga. Iya, jadi gimana? Kamu bikin jurnalnya apa? Berarti dibuat sekali lagi, Pak. Oke, Unearned rent pada prepaid rent 15.000. oke. Daripada sekali kamu masih bikin apa? Masih mending bikin satu nggak? Apa bikin satu aja nggak?
Ya bisa sih bikin 2 ya. Cuma efektifnya kalau seperti itu kamu Satu bikin kali, bikin 1 30.000. aja. Ya, berarti sama kan ininya kan? Oh, Ya, jumlahnya akan sama kan? iya Pak, sama aja. Iya. Oke. Udah. Ada lagi Ya, nggak jurnal selain itu? Udah cukup ya? Ada lagi, Her, jurnalnya yang mesti harus dibikin atau sudah cukup? udah Pak. Sudah ya. Oke, sekarang kita masuk di laporan keuangan konsolidasinya. Consolidated net income-nya berapa? Consolidated net income-nya 1.215.000. 1.215.000 ya. Oke, terus untuk RE akhirnya untuk yang di-consolidated. Terakhir 1.647.750. Oke. Terus kamu total asetnya berapa? Tadi sebelum 15.000-nya dihapus, Kamu berapa? 8.020.000. Oke. Kalau misalnya 15.000-nya dihapus jadi berapa? 8.005.000. Oke, 8.005.000. 5.000. Oke, berarti nanti di sini total liabilities dan equity-nya berapa? Sama juga, Pak. Sama juga. Balance nggak? Balance, Pak. Oke, balance. Oke, ini menurut kamu dari soal ini kira-kira yang menurut hal yang paling susahnya yang mana sih? Bagian yang mana? Her? Lebih susah equity sih, Pak. Soal yang kemarin, soal 2. Ini lebih mudah berarti ya? Karena equity itu equity itu harus nyari income from S-nya dulu, nyari saldo investment in S-nya gitu. Kan sama juga, yang cosmetic juga sama kan, cari nilai adjustment untuk carrying value dari investment in S di awal tahun penyusunan laporan keuangan konsolidasi kan. Oke, kalau dari soal 3, kira-kira ini hal yang paling susahnya di mana menurut kamu? Atau gampang semua? Ketemu dengan rent income ya pasti ya. Pasti kamu istilahnya bingungnya dengan rent income itu. Ya, awalnya bingung sih Pak itu. Ya, makanya nanti dilihat lagi sadar ternyata harus. Ya kan? Karena ya makanya setiap petunjuk soal itu dilihat itu kan, ini rent income-nya bener nggak setahun gitu. Kalau setahun kan istilahnya nggak ada masalah nih. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan ternyata sewa ya dilakukan mulai tanggal 1 April 2018. Itu gimana tuh nanti di sini jurnalnya tuh Her? Kalau 1 April berarti ada 9 bulan. Oke, 9 bulan. Per 12 dikalikan 30.000. Ya. Jadi gimana? 9 bulan berapa? Jadi kalau 9 bulan berarti 9 per 12 dikalikan 30.000. Dapat 22.500. Yang harusnya diakui ya? 22.500. Yang harusnya diakui kan? Ya, yang diakui rent income. Jadi untuk jurnalnya gimana? Ya. Untuk jurnal koreksinya? Jurnalnya berarti rent income pada rent 7.500. Oke. Berarti kamu udah ngerti itu ya?
Oke, cukup Her. Terima kasih tadi diskusinya. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh teman-teman semua ya. Nanti ini untuk jawabannya nanti saya kasih dalam bentuk PDF ya ke grup. Oke, dari soal 3 ini ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, Kalau mau bisa semua, tanya, oke silakan Ui. yang tadi yang masalah rent itu, kan misal analoginya tuh kita udah nyewa daripada suatu waktu gitulah. Nah, itu jurnalnya perlu dicatat juga nggak, Pak? Atau langsung eliminasinya? Iya, karena kan gini sebenarnya, itu masalah sewa menyewa, yang mencatat itu kan adalah di pembukuannya P atau di pembukuannya S, ya kan? Iya. Nah, sedangkan kalau di kertas kerja konsolidasi, ini sebenarnya adalah gerbang terakhir. Gerbang terakhir, kira-kira ada yang masih salah nggak di pembukuannya P atau di pembukuannya S? Makanya kita lakukan jurnal koreksi. Itu waktu, ingat kan, waktu yang di, apa namanya, 2 pertemuan sebelumnya, yang bukan pertemuan sebelumnya, di pertemuan keempat ya, itu kan ada beberapa yang harus kita lakukan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Nah, salah satunya adalah misalkan ada transaksi yang masih belum tercatat ataupun adanya kesalahan yang masih dilakukan itu ya. Contohnya waktu itu saya masih ingat si S itu udah melunasi ini utangnya. Tetapi sama si ini sama si sudah melunasi tapi sama si P itu belum dicatat jumlah kasnya. Nah, berarti silakan itu kan dia mesti harus dikoreksi nih di laporan keuangan konsolidasinya. Tapi bagaimana di pembukuannya P itu kan masih belum dicatat. Jadi mesti harus kita koreksi di kertas kerja ataupun di jurnal koreksi untuk laporan keuangan konsolidasi. Iya. Oke, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lainnya? Ini sepertinya ini ya, kecapean ya, gara-gara ngerjain tugas malam, habis itu ini mesti harus kuliah lagi ya. Jadi 2 hari ya, 2 hari full bersama KL ya. Oke, yang lainnya silakan. Oke, sudah semuanya. Ya, nanti mesti harus dilihat ya, hati-hati terkait dengan perintah dari soalnya ya. Oke, jangan lupa nanti hari Jumat, ini jam berapa ya? Ini janjian kelas 527 sama kelas 55 untuk kuis bersama ya. Terserah deh waktunya ya. Yang penting istilahnya saya nanti tinggal ngasih soal aja, soal kuis ya. Ya paling seputaran ini kertas kerja konsolidasi. Sebenarnya kalau saya ya terkait dengan latihan kuis-kuis itu kan untuk untuk melatih refleksi kalian ya dengan sesuai dengan apa yang kalian pahami. Ya bisa aja sih namanya kuliah online gitu ya, kuis sambil lihat catatan. Cuman masalahnya adalah waktu yang mesti harus dipertimbangkan. Nah, itu ya. Itu masalah waktu yang dipertimbangkan. Nah, terkait dengan kuis tersebut nanti saya mungkin bisa cost method atau dengan equity method atau istilahnya mungkin dua-duanya kali ya. Biar kalian tambah mantap sebelum UTS AKL ini, karena saya harapkan untuk UTS AKL kali ini merupakan materi AKL yang menurut saya lebih mudah dibandingkan nanti pada saat UAS ya. Jadi kalau bisa istilahnya memang untuk AKL UTS ini do the best lah istilahnya. Kalau bisa nilainya di atas 95 semua ya. Jangan istilahnya nilai 38, 35, 28 itu saya miris gitu istilahnya ngelihat nilainya ya. Tapi kalau misalkan nilainya 99, 100 gitu, 98 itu saya senang gitu ya. Bahkan itu saya bisa ini pamer-pamer ke dosen-dosen lainnya. Wah, ini mahasiswa saya keren-keren gitu ya. Saya nggak bilang mahasiswa saya pintar-pintar, cuma keren-keren gitu ya. Nah, artinya adalah apa? Mahasiswa saya bisa menaklukkan ya soal-soal UTS gitu. Artinya istilahnya proses yang sudah dijalani ya itu bisa dikatakan berhasil. Nah, seperti itu sih kalau saya melihat bahwa goals-nya itu bukan berarti ya oke, istilahnya nilai ataupun istilahnya bisa semua ya. Sebenarnya adalah satu ukuran tertentu. Sebenarnya adalah kalau menurut saya itu di luar dari itu semua ya. Proses yang kalian jalani istilahnya kalian sudah benar. Kemudian juga kalian fokus dan serius untuk menyiapkan UTS gitu. Nah, itu sih sebenarnya
value-value itu yang sebenarnya berguna ya bagi kalian nanti pada saat setelah lulus dari prodi D3 akuntansi ini. Kalau misalkan mata kuliah AKM, AKL, mungkin ketika kalian kerja nggak dipakai sih ya. Nah, tapi kalau pengalaman saya dulu, saya pernah bikin konsolidasi laporan keuangan Pemda ya. Itu kan nggak ada aturannya di laporan keuangan di akuntansi pemerintahan. Nah, kebetulan karena saya sudah pernah belajar akuntansi keuangan lanjutan, itu saya akan lebih mudah untuk melakukan penggabungan ya dengan asumsi-asumsi tertentu. Nah, itu contohnya seperti itu. Sama halnya misalkan kalian kerja di Pemda nih. Di Pemda, habis itu kalian mengkonsolidasi laporan keuangan ini satker-satker ataupun namanya apa ya sekarang SKPD itu ya. Dinas-dinas itu kan punya laporan keuangan ya. Habis itu kan istilahnya kalau di Dinas Pengelolaan Aset dan pengelolaan aset dan DPKAD. Dinas Pengelola DPKAD, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ya. Itu kan dia mesti harus menyusun laporan keuangan seluruhnya itu. Nah, itu kan istilahnya prinsipnya ataupun filosofinya dari akuntansi keuangan lanjutan sebenarnya ya. Nah, kalau yang belum belum belajar itu ya mungkin bisa disediakan oleh ini sih, oleh oleh sistem. Cuma kan istilahnya ketika nanti ada temuan inspektorat, ada temuan BPK, mau jawab apa kalau nggak pernah belajar akuntansi ya. Nah, ini yang saya alami ya. Yang saya alami, saya dulu penyedia laporan keuangan untuk hibah ke daerah, kemudian untuk transfer ke daerah. Nah, itu banyak sekali saya diperiksa oleh BPK sama inspektor sama Itjen ya. Tapi kan istilahnya karena memang kita bisa menjelaskan dengan bukti-bukti tertentu ya. Jadi teman-teman itu banyak yang gugur, yang tadinya 15 cuma tinggal 2. Dan 2 itu sifatnya hanya rekomendasi ya perbaikan kepada institusi ataupun organisasi. Nah, seperti itu. Ya. Oke, itu saja dari saya. Jadi persiapkan diri kalian ya untuk menghadapi UTS, bukan hanya mata kuliah ini saja, tapi juga untuk mata kuliah semuanya lebih fokus ya, jangan mikirin yang aneh-aneh ya, atau atau istilahnya kok lingkungan rumah saya ribut ya, berisik ya gitu ya. Misalkan ada yang nyanyi depan rumah gitu, kasih tahu tapi tetap aja gitu ya, nggak mau paham, kemudian kok bisa jadi malah stres gitu ya. Nah itu ya coba ini lagi sampaikan lagi, bilang lagi gitu ya, bahwa istilahnya kalian mau ujian ya, atau ya istilahnya kalian mesti harus fokus, kemudian jaga kesehatan ya, makan yang banyak. Memang kalau untuk tidur kan menjelang ujian biasanya kalau anak stan ya 2 minggu sebelum ujian pun juga sudah kurang tidur ya. Ini juga kelihatan nih, istilahnya tadi ada Uwi sama Nadia ya, yang sepertinya masih berasa kurang tidur, masih agak ngantuk gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya ini menjadi bekal kalian nanti pada saat setelah lulus dari sini ya, kalian akan lebih tough ya dalam menghadapi pekerjaan ataupun dalam nanti kuliah lagi, kalau bisa minimal sampai dengan level S2 ya. Sarapan seperti itu karena zaman sekarang D3 S1 itu seperti kacang goreng ya. Jadi istilahnya kalau dulu zaman-zaman 20 tahun yang lalu ya itu kan istilahnya keren banget gitu ya. Tapi kalau sekarang istilahnya ya sudah tidak ada perbedaan antara perempuan dengan laki-laki terkait dengan tingkat pendidikan ya. Nah, itu yang perempuan juga jangan mau kalah ya dalam hal pendidikan dengan yang laki-laki ya. Nah, ini kebetulan karena di kelas ini perempuannya banyak ya. Kalau di kelas saya dulu perempuan paling cuma 3 atau 4 dari 40 orang ya. Nah, tapi sekarang istilahnya sudah sudah equal. Jadi ya ini kesempatan ya, baik yang perempuan ataupun yang laki-laki untuk terus maju ya. Oke, itu saja. Kalaupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan, ada hal-hal yang masih belum dipahami, nanti bisa tanyakan ya di WA group ataupun nanti ya kalau WA personal, kalau saya baca, kemudian saya ada waktu luang untuk membahasnya ya bisa. Cuma kalau misalkan memang saya mungkin lagi ada di luar ataupun saya lagi mengerjakan sesuatu, paling cuma baca doang gitu. Nanti baru setelah saya ada waktu luang, baru saya bisa bahas gitu ya. Nah, seperti itu.
Oke, itu saja dari saya. Atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Izin bertanya, Pak. Kalau misalnya UTS itu, apakah worksheet-nya itu udah disediain, Pak, sama lembaga? Udah, jadi kita tinggal print aja atau kita bikin ulang, Pak? Tinggal print aja sih, harusnya tinggal print aja. Saya lupa, itu pokoknya kalau tidak salah, yang saya terima itu memang sudah. Jadi kalau tidak salah kertas kerjanya dikirim terlebih dahulu sehari sebelumnya. Cuma nggak tahu yang sekarang seperti apa. Ini juga saya belum lihat nih soal UTS dari Dosko-nya ya. Tapi biasanya sehari sebelumnya mahasiswa itu di-print ulang atau ya karena kenapa? Karena kalau misalkan kita catat ini ya satu-satu ya itu akan memakan waktu yang lumayan. Sedangkan kalian juga nanti ada soal-soal problem lainnya. Ya. Oke. Kalau untuk kuis besok gimana, Pak? Kalau untuk kuis besok untuk kuis besok kan saya nanti kan akan kasih kertas kerjanya. Jadi kalian silakan print itu aja, tapi kalian ngerjakannya jangan pakai Excel. Jadi istilahnya kalian boleh itu nanti kertas kerjaan di kalian print, tapi isiannya itu kamu tulis pakai pulpen. Itu yang akan sama dengan ujian seperti itu. Ya, bukan istilahnya semua jawaban itu kamu kerja di Excel kemudian print itu kan. Nah ini bisa aja kan maksudnya ya saya nggak tahu itu. Ya udah saya copy file kamu gitu kan, tinggal ganti nama gitu. Oke, itu Farhan ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, oke ada lagi cukup ya. Ya sudah kalau gitu saya akhiri perkuliahan siang hari ini. Ini sore-sore enaknya sih ini ya. Review materi sambil ngeteh atau ngopi ya, atau sambil dengerin musik ya, ataupun istilahnya mungkin ada yang sambil dengerin murotal ya, ataupun ada yang sambil dengerin nasyid dan ataupun dengerin YouTube, terserah. Pokoknya apapun yang dikerjakan, yang penting istilahnya bisa meningkatkan keinginan kita untuk belajar ya. Saya akhiri perkuliahan hari ini sebelum UTS. Sukses selalu untuk kalian untuk mengerjakan UTS, kemudian tetap jaga kesehatan, makan yang banyak ya. Karena saya yakin kalian istilahnya istirahatnya kurang ya. Makan yang banyak. Ya. Oke, itu saja dari saya. Sampai ketemu lagi berarti 2 minggu yang akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.